Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Heru Sulistiono. Saya berasal dari kelas 1A Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan sebuah proposal yang saya buat yang bertemakan penggunaan internet sebagai media komunikasi bagi mahasiswa. Yang pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aditya Pratama, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, latar belakang masalah. Perkembangan media baru yaitu teknologi komunikasi dan informasi yang kini semakin pesat telah membuat bola dunia terasa semakin kecil dan ruang seakan menjadi tak berjarak lagi. Mulai dari wahana teknologi komunikasi yang paling sederhana berupa perangkat radio dan juga televisi, hingga internet dan telepon genggam dengan protokol aplikasi tanpa kabel. Teknologi komunikasi ini mengalir dengan sangat cepat dan menyeruak ruang kesadaran banyak orang. Teknologi komunikasi dapat membentuk bagaimana pola pikir manusia itu sendiri, sudut pandang manusia itu sendiri, pilihan hidup manusia itu sendiri, tujuan hidup manusia itu sendiri, bahkan bahasa komunikasi manusia tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Kehadiran teknologi komunikasi semakin mempermudah aktivitas manusia dalam hal komunikasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan interaksi antar manusia. Pada tahun 2003, Kadir mengungkapkan bahwa teknologi komunikasi semakin membantu kehidupan manusia dengan memberikan akses informasi yang tak terbatas kepada manusia dan mampu mempermudah jalinan komunikasi. Pada tahun 2009, Isna Wita juga mengungkapkan bahwa penggunaan internet mampu memberikan dorongan yang lebih baik lagi bagi aktivitas belajar mahasiswa. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Sunarto pada tahun 2011. Sunarto mengungkapkan bahwa penggunaan internet akan semakin meningkatkan efisiensi dalam kegiatan belajar. Terdapat surat An-Naml ayat 27 yang artinya, "Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Hubungannya adalah dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa burung hutut mengirim pesan dengan waktu yang singkat. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang perkembangan teknologi komunikasi yang sama-sama dapat mengirim pesan dengan waktu yang singkat. Hanya saja berbeda medianya. Jika pada zaman Nabi Sulaiman medianya adalah burung hutut, sedangkan pada zaman sekarang ini medianya adalah internet. Angka penggunaan internet di Indonesia tahun 2016 memberikan informasi tentang pengguna internet yaitu sebesar 49% yang didominasi oleh usia 18-25 tahun, setelah 18%-nya adalah mahasiswa. Ini menunjukkan bahwa setelah karyawan atau pemilik bisnis, mahasiswa adalah penggunaan internet terbesar kedua. Dengan internet, informasi apapun yang dibutuhkan dapat diakses dengan mudahnya. Hal ini dapat dilihat dari mahasiswa yang banyak mencari referensi dari internet karena praktis. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Idris pada tahun 2010, di mana ia menyatakan bahwa internet merupakan jaringan informasi, komunikasi, penyelidikan, dan berbagai sumber yang tidak terhingga. Banyak yang dapat digunakan untuk membantu pelajar menghasilkan tugas akhir, kerja proyek, dan sebagainya.
Internet juga sebagai alat untuk mencapai informasi dalam skala global. Internet juga memiliki manfaat yang cukup besar dalam kemajuan bidang pendidikan. Hal ini seperti yang disampaikan dalam penelitian Sultoni pada tahun 2013, di mana ia menyebutkan bahwa penggunaan internet kini telah mempermudah aktivitas belajar pelajar dalam memahami bahan ajar yang diberikan oleh pengajar. Para mahasiswa dapat melengkapi ilmu pengetahuannya, sedangkan para dosen dapat mencari bahan mengajar yang sesuai dan inovatif melalui internet. Pada tahun 2007, Supriyanto mengatakan bahwa mahasiswa dapat mencari apa saja yang ada di internet, mulai dari mata kuliah hingga ilmu pengetahuan umum, semuanya bisa didapatkan di internet. Para dosen dapat dengan mudah mencari informasi yang dapat dijadikan bahan untuk mengajarkan materi kepada mahasiswanya. Selain dari buku, pada tahun 2010, Wirakhmi juga mengatakan bahwa internet pada nyatanya secara efektif mampu membantu hasil belajar mahasiswa, sehingga dapat dikatakan bahwa internet memberikan pengaruh yang begitu baik, yang begitu penting terhadap perkembangan kegiatan belajar. Keberadaan internet mampu mempengaruhi aktivitas belajar mahasiswa, karena keberadaan internet dapat membantu mahasiswa dalam memahami pembelajarannya. Penggunaan internet juga mampu merubah perilaku belajar mahasiswa. Perilaku belajar mahasiswa di sini merupakan bentuk aktivitas belajar dari mahasiswa. Aktivitas belajar merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh mahasiswa pada proses pembelajaran atau suatu bentuk interaksi antara mahasiswa dengan dosen. Pada tahun 2011, Sardiman mengungkapkan bahwa proses pembelajaran yang dimaksud dapat berguna untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang menyangkut kognitif, efektif, dan fisikomotor dalam rangka untuk mencapai tujuan belajar. Aktivitas belajar mahasiswa tidak hanya berkaitan dengan kegiatan belajar mahasiswa di dalam saja, akan tetapi juga berkaitan dengan aktivitas belajar mahasiswa di luar ruangan, seperti aktivitas membaca buku, mengerjakan tugas, ataupun pengumpulan data penelitian. Terdapat perbedaan aktivitas belajar mahasiswa pada zaman dulu dan zaman sekarang. Aktivitas belajar mahasiswa pada zaman dulu mau tidak mau harus benar-benar memperhatikan dosen yang menerangkan. Tidak jarang mahasiswa yang mencatat perkataan dosen ke dalam kertas, sehingga menjadi sebuah tulisan ataupun ringkasan. Dari ringkasan inilah yang akhirnya menjadi tumpuan utama belajar mahasiswa. Aktivitas belajar mahasiswa sekarang ini menjadi lebih mudah. Akses informasi untuk belajar sudah terbuka sangatlah lebar karena kedatangannya internet. Penggunaan internet sebagai media pendidikan dapat dianggap sebagai suatu hal yang jamak digunakan di kalangan pelajar. Untuk itu, lembaga-lembaga pendidikan bisa menjadikan internet sebagai sarana untuk belajar. Selain dari buku, internet mampu menjadikan solusi dalam mengatasi suatu masalah yang selama ini terjadi. Misalnya, keterbatasan tenaga ahli, jarak rumah dengan lembaga pendidikan, biaya yang tinggi, dan waktu belajar yang terbatas. Menyadari bahwa di internet dapat ditemukan berbagai informasi apa saja, maka penggunaan internet menjadi suatu hal yang sangat wajar. Baik, dengan adanya internet, proses perkuliahan pun tidak harus berkumpul di kelas dan tidak harus datang ke kampus. Proses perkuliahan ini disebut dengan proses pembelajaran online atau
yang biasa disebut dengan sistem e-learning. Fasilitas e-learning merupakan fasilitas yang berbasis pada perkembangan teknologi komunikasi, di mana fasilitas ini mampu membantu meningkatkan aktivitas belajar baik pendidik maupun peserta didik. E-learning juga membawa pengaruh terjadinya proses transformasi pendidikan konvensional ke dalam bentuk digital. Proses pembelajaran dengan metode ini sangat memudahkan dan menguntungkan bagi mahasiswa maupun dosen. Pada tahun 2005, Sujana mengatakan bahwa kelebihan e-learning ini memberikan fleksibilitas, interaktivitas, kecepatan visualisasi melalui berbagai kelebihan dari masing-masing media. Adapun menurut L. Jokro 2009, yaitu kelebihan lain dari e-learning yaitu jauh lebih ringkas. Artinya tidak banyak formalitas kelas, tidak perlu instruktur, tidak perlu minimum audiensi, bisa di mana saja dan juga bisa kapan saja. Serta pada tahun 2002, Nata Kusuma mengatakan bahwa konsep keberhasilan dari e-learning selain ditunjang oleh perangkat teknologi informasi, juga diperhatikan oleh peranan dari fasilitator, dari dosen, dari staf, cara implementasi, cara mengadopsi teknologi baru, fasilitas biaya, dan juga jadwal kegiatan. Fasilitas e-learning di sini mempermudah mahasiswa untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, di mana mahasiswa mampu berkomunikasi dengan dosen, mengunduh materi, ataupun mengumpulkan tugas dari jarak jauh. Fasilitas sistem e-learning ini belum dipraktekkan dengan sempurna karena belum adanya sosialisasi yang benar serta tidak dipraktekkan. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa internet yang bisa digunakan dalam membantu meningkatkannya aktivitas pembelajaran menjadi kurang bermanfaat. Sekian, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.